Sepertinya wawancara kali ini akan kita wawancarai membangun negeri ini bersama. Wabarakatuh. Mantap mas. Mantap. Terima kasih. Mantap mas. Mantap mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahdan Hanif Alyafi dari Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Kewarganegaraan atau biasa disebut PPKN. Oke, dalam video kali ini saya akan membuat video wawancara yang bertemakan tentang Pancasila. Target yang akan kita wawancarai, monggo mas perkenalkan namanya. Halo semuanya, nama saya Rizky. Pertanyaan pertama, pengertian Pancasila secara bahasa. Pengertian Pancasila menurut Anda sendiri? Oke, kalau secara bahasa ya mas. Secara bahasa itu Panca itu yang saya tahu artinya 5 dan sila itu sendi. Jadi Pancasila itu sendi yang 5, yang itu sendi itu untuk bertumbuhnya suatu negara, yaitu Indonesia. Pancasila itu tadi berarti tumpuannya negara Indonesia, fondasinya negara Indonesia, dan falsafah untuk kehidupan berbangsa dan negara Indonesia. Oke, kesimpulan dari penjelasan saudara Rizky tadi, yang pertama, secara bahasa itu Pancasila adalah sendi atau fondasi sebuah negara. Sila pertama sampai sila kelima. Kemudian sebutkan isi Pancasila sila keempat. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat tadi sekalian ya mas ya. Oke. Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam menjalankan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, pertanyaan kedua sudah dijawab oleh Mas Rizky. Mungkin sebagian besar dari warga Indonesia sudah paham lah dan hafal tentang Pancasila. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, apakah Anda sepakat dengan dasar negara kita yaitu Pancasila? Apabila ya, alasannya kenapa? Dan apabila tidak, alasannya kenapa? Harus sepakat karena negara ini sudah jalan selama kurang lebih 70 tahun. Dan kalau saya tidak sepakat berarti saya berusaha untuk menggulingkan kekuasaan pemerintah Indonesia ini. Jadi itu nanti malah jadi rusuh, chaos dan lain-lain. Terus menurut saya Pancasila itu bukan hanya sebagai fondasi ya mas ya, harus juga direalisasikan gitu. Mungkin 4 dari 5 sila itu bisa terrealisasikan, tapi yang terakhir keadilan sosial ini kok belum terlalu terlihat keadilan itu. Oke, mungkin pernyataan yang diberikan oleh Mas Rizky bisa diterima. Dan dari saya sendiri bukan tidak setuju, mungkin ada yang dievaluasi ya benar, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lihat sampai saat ini masih banyak keadilan yang belum terlaksana atau masih banyak hak-hak warga yang belum sepenuhnya mereka dapat. Keinginan kita sebagai warga sipil, semoga 5 sila ini bisa berjalan dan terlaksana, bukan hanya sebagai embel-embel dasar negara. Menurut saya seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan keempat yang seksi berarti. Pertanyaan keempat,
ada berapa jumlah bulu pada leher burung Garuda, jumlah bulu pada sayap burung Garuda, jumlah bulu kaki burung Garuda, dan jumlah bulu ekor burung Garuda. Oke, monggo jawab. Kalau saya jujur saya nggak terlalu hafal itu, tapi ya saya tahu makna dari setiap jumlah bulu itu menandakan hari kemerdekaan, tanggal kemerdekaan bangsa Indonesia. Mungkin yang bulu saya tahu itu pasti 8, dan yang 19, 45 dan 17-nya saya nggak persis tahu. Oke, terima kasih pernyataan yang diberikan oleh Mas Rifki. Mungkin saya akan meluruskan. Yang pertama, 17 bulu pada masing-masing sayap itu melambangkan tanggal kemerdekaan negara kita, yaitu 17 Agustus. Oke. Dan 8 bulu pada ekor itu menunjukkan bulan. Berarti kan bulan Agustus, bulan ke-8. Dan 19 bulu pangkal ekor di bawah perisai di atas ekor itu menunjukkan tahun. Tahunnya kan 1945. Terus itu diambil 2 angka depan, 19. Dan 45 di leher itu menunjukkan tahun di belakang 19 tadi. Jadi kalau digabungkan 1945. Benar yang diomongan Mas Rizky tadi. Intinya bulu yang ada pada burung Garuda itu menunjukkan tahun kemerdekaan negara kita, yaitu 17 Agustus 1945. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan kelima. Simbol bintang, simbol pohon beringin, simbol rantai, dan simbol padi dan kapas. Oke, monggo Mas Rizky bisa menjelaskan. Yang pertama, bintang itu menggambarkan sila pertama, yaitu Bergaul Maisa, yang awalnya diakui ada 5 agama di Indonesia, dan sekarang sudah nambah satu kondisi. Terus yang kedua itu rantai ya Mas ya? Benar ya Mas? Iya, rantai. Yang kedua itu rantai, itu berarti kan mengikat, rantai itu mengikat, berarti sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan yang ketiga itu pohon beringin. Setahu saya pohon beringin di budaya kita itu sebagai patokan tempat berkumpul dan lain-lain, jadi itu bisa mempersatukan negara Indonesia. Terus yang keempat itu Rantai. Yang itu saya kurang tahu hubungannya sama sila keempat apa, tapi itu pasti itu menggambarkan sila keempat. Terus yang kelima padi dan kapas. Padi dan kapas menggambarkan hasil panen pertanian di Indonesia. Jadi hasil panen itu dapat menyejahterakan bangsa Indonesia. Itu. Oke, terima kasih jawaban yang diberikan oleh Mas Rizky. Tadi Mas Rizky kurang paham pada lambang kepala banteng. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang arti kepala banteng. Kepala banteng di Indonesia, banteng sendiri dikenal dengan hewan yang suka berkelompok dan suka tolong-menolong. Jadi dapat disimpulkan kepala banteng adalah kebiasaan atau harapan dari negara kita itu suka berkumpul atau hidup berkelompok dan tidak lupa untuk saling tolong menolong. Karena kita punya Bhinneka Tunggal Ika, mungkin ada kaitannya dengan itu. Oke, kita lanjut pertanyaan ke-7. Oke, tadi sedikit kita singgung tentang Bhinneka Tunggal Ika. Ini pertanyaannya ada di pertanyaan ke-7. Apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Oke, untuk saudara Mas Rizky bisa menjelaskan pertanyaannya.
Ya, Bhinneka Tunggal Ika itu artinya kalau semua orang tahu Bhinneka Tunggal Ika itu Bhinneka itu berbeda-beda, Tunggal Ika kalau Tunggal Ika itu tunggal itu satu, Ika itu tidak satu. Tapi menurut saya tunggal itu katanya jadi manunggal, jadi bersatu dalam kesatuan. Jadi berbeda-beda tetapi tetap satu menurut saya, tapi berbeda-beda tapi tetap memilih untuk bersatu. Itu. Terima kasih. Oke, pertanyaan ke-7 sudah dijawab oleh Mas Rizky. Mungkin benar sekali, bukan berbeda-beda tetapi tetap satu, tapi berbeda-beda apa Mas Rizky tadi? Tetap memilih untuk satu. Jadi katanya penggunaan katanya kurang pas menurut Mas Rizky. Tapi tidak apa-apa, semua warga boleh berpendapat, boleh mempunyai opini yang berbeda, tapi intinya kita semua tetap satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Oke, sekian pertanyaan wawancara dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan untuk warga sipil semua, kurang berkenan untuk semuanya. Jika ada kata yang menyinggung tentang Pancasila, mohon maaf sebesar-besarnya, karena ini wawancara, kita tidak ada planning atau tidak ada konsep, kita spontan untuk wawancara. Jadi itu tadi pertanyaan dan jawaban yang sudah dikemukakan oleh Mas Rizky. Terima kasih banyak Mas Rizky. Oke, udah, kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, Wahdan Hanif Al-Yafi. See you next time.